Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku.
berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Demi kemurahan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, di mana kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, di dalam ibadah live saat ini Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai, mengurapi setiap kami, para hamba-hamba-Mu Tuhan, terlebih anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, yang saat ini boleh bersama-sama kami dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau menjamah dan memulihkan kami Tuhan, karena kuat kuasa-Mu yang dahsyat akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saat yang indah dan membahagiakan, boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Bersama dengan kami, tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerahnya tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, baik yang di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bersama-sama kita akan berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa Tuhan telah memilih kita? Oleh karena itu, kita juga punya hak juga untuk memilih Tuhan. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara pilih? Memilih dunia ini akan binasa. Tapi kalau memilih Tuhan, Bapak Ibu akan hidup kekal selama-lamanya. Kita akan pujikan pujian ini, aku memilihmu Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan segenap hati kita, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang bisa bersama-sama pujikan, yang belum, mari kita belajar bersama-sama. Haleluya. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi.
Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan katakan kembali, haleluya. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Aku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi, haleluya. Kini mataku memandang, kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara rindu langit dan bumi yang baru, di mana kita akan masuk ke sana? Mari kita tinggalkan keindahan dan gemerlap dunia ini bersama kemegahannya. Mari Bapak Ibu lepaskan. Jangan ada lagi ada ikatan dengan dunia ini. Sebab dunia ini akan binasa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, pilihlah Tuhan, kata firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Jika engkau memilih dunia ini, maka engkau akan binasa. Sebab hidupmu telah dibeli dengan harganya lunas. Oleh karena itu mari kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku
hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari dengan semangat katakan, indah gemerlap, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Dengan penuh semangat katakan, indah gemerlap dunia, oh, indah gemerlap dunia, oh, dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Oh, haleluya. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Sekali lagi mari katakan haleluya. Indah gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Oh, kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Katakan langit dan bumi, haleluya. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Sekali lagi haleluya. Langit dan bumi yang baru, kerinduan jiwaku. Itu kerinduan hatiku, itu kerinduan jiwaku. Haleluya. Aku merindukan langit dan bumi yang baru, di mana aku akan tinggal selamanya dalam kerajaanmu bersamamu Bapa. Itu kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia ini dan segala kemegahannya, aku mau tinggalkan untuk mendapatkan-Mu Tuhan. Oh,
dan berkenan. Haleluya. Ya Ramase, Hinanara Ramase, Ya Ramase, Hinaramu. Haleluya, Allahku, Rajaku, Tuhanku, Juru selamat hidupku. Haleluya, kerinduan jiwaku, aku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, temukanlah pribadiku di hadapan-Mu benar dan sesuai dengan kehendak-Mu, agar aku selalu layak berdiri di hadapan tahta kudus-Mu, melayani hati-Mu, melayani pribadi-Mu, dan juga melayani sesama kami, umat kudus. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memilih hidupku dari lumpur dosa. Engkau tebus dengan darah yang mahal, Engkau suci kuduskan, dan Kau layakkan untuk melayani di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyerahkan pribadi kami agar terus dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasan. Dan biarlah Roh-Mu yang tak terbatas akan mengajarkan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat yang terkasih, pastinya pernah mendengar atau mengenal peribahasa ini. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bapak Ibu Saudara, kasih orang tua terhadap anaknya itu besar. Tidak bisa dibayar dengan harta benda. Apapun yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada orang tua, itu tidak pernah cukup untuk menggantikannya. Tapi seringkali kasih anak itu terbatas. Terbatas di dalam segala hal. Seringkali anak memberi sedikit kepada orang tuanya, sepertinya sudah terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal Dia? Percayakah bahwa kasih Allah terhadap manusia dan dunia ini, firman Tuhan katakan sangat besar,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap manusia yang berdosa itu adalah kasih yang terbesar, yang memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang berjalan dalam kasih dan kebenaran. Ini tidak mudah, karena kata berjalan itu bukan pasif. Berjalan artinya bertindak atau tindakan aktif. Jikalau Bapak Ibu sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah sebagai Bapa kita, saya percaya kasih yang ada di dalam hati hidup Bapak Ibu Saudara semua adalah kasih yang aktif, kasih yang bertindak, bukan hanya sekedar slogan, tapi itu adalah praktek di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan itu seyogyanya ditemukan di dalam diri pribadi anak-anak Tuhan. Karena kasih itu adalah natur orang-orang percaya. Seperti firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Dan hidup orang-orang percaya sudah dipenuhi dengan kasih itu. Sekarang Bapak Ibu, maukah melakukan kasih itu? Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 4. Kita akan baca ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah ada di dalam kasih itu. Dan kasihnya itu sempurna di dalam hidup kita. Sebab orang-orang yang mengasihi atau mempraktekkan kasih, firman Tuhan katakan, ia lahir dari Allah yang pertama. Bukan kelahiran secara jasmani, tapi kelahiran secara roh. Sebab setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia dilahirkan kembali dari roh, bukan kelahiran secara daging oleh seorang ibu. Firman Tuhan memastikan hal itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita ini lahir dari Allah. Kalau kita lahir dari Allah, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu mau disebut atau dipanggil oleh setiap orang-orang percaya sebagai Bapa. Sebab kita lahir daripadanya. Bukan kelahiran secara daging, tapi kelahiran secara roh.
Dan selanjutnya, orang yang memiliki kasih tidak hanya lahir dari Allah, tapi mengenal Allah. Saya percaya seorang anak ketika diasuh dengan kasih sayang oleh ibu, oleh bapaknya, oleh keluarganya, sejak kecil anak itu sudah memiliki hubungan batin dengan kedua orang tuanya dan dengan keluarganya. Anak itu mulai mengenal siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya. Karena dia selalu ada di dalam pengasuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Bapak Ibu Saudara adalah anak Allah yang dilahirkan secara roh oleh Bapa, tidak mungkin Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Mengenal artinya bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal secara pribadi. Mengenal secara eksklusif, secara intim. Tidak seperti orang lain, tetangga, atau mungkin kenalan jauh. Seorang anak akan mengenal orang tuanya, begitu juga anak-anak Tuhan. Seharusnya mengenal Allah itu sebagai Bapaknya dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dia hidup di dalam kasih, sebab Allah itu kasih. Bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan berjalan di dalam kasih dan kebenaran? Kita akan baca firman Tuhan. Kita lanjutkan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-21. Dipersilahkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan tidak dilihatnya, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya yang berjalan di dalam kasih dan kebenaran yang pertama, di dalam hidupnya tidak ada ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu benar-benar memiliki kasih Allah di dalam hidupmu, maka engkau tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi di bumi ini. Masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, masa depan.
Karena orang-orang yang takut, firman Tuhan katakan, tidak sempurna di dalam kasih. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hidupmu dipenuhi dengan kasih Allah dan kau berjalan mempraktekkan kasih itu, di dalam dirimu tidak ada ketakutan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada ancaman yang bisa menggentarkan hatimu, yang membuat engkau dikuasai oleh ketakutan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih hidup di dalam ketakutan? Sebagai seorang anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan kasih, jikalau masih berada di dalam ketakutan, itu berarti kasih Bapak Ibu Saudara itu kasih yang tidak wajar. Karena jikalau kasih Allah itu penuh di dalam hidup kita, kasih-Mu itu sempurna, iblis pun tidak punya kesempatan atau celah untuk membuat engkau merasa takut. Karena hanya orang-orang yang tidak sempurna kasihnya kepada Allah masih dihantui dengan bayang-bayang ketakutan akan hari esok, akan masa depan, akan keluarganya, akan kesehatannya, akan pekerjaannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Semuanya sudah hilang. Tapi masihkah di dalam hatimu ada kasih Allah? Kasih yang sempurna. Karena kasih yang sempurna akan menghancurkan setiap ketakutan. Karena setiap orang yang berada di dalam Allah, lahir dari Allah, mengenal Allah, firman Tuhan katakan dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena dosa mengandung hukuman. Jikalau engkau memiliki dosa di dalam hidupmu, sekecil apapun, itu membuat kasih-Mu tidak sempurna. Makanya hidupmu dibayang-bayangi dengan banyak ketakutan. Hal-hal sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak seharusnya membuat hidup Bapak Ibu gentar untuk menghadapinya. Oleh karena kasih-Mu yang tidak sempurna, maka engkau dihantui dengan ketakutan. Mari bertindak. Lakukan kasih itu, praktekkan di dalam hidup ini. Dan kau akan dipenuhi dengan keberanian. Ya, datangnya dari sorga. Karena tidak ada hukum di dunia ini yang menghalang-halangi orang untuk berbuat kasih. Jikalau kasih-Mu tulus, jikalau kasih-Mu kudus, jikalau kasih-Mu itu sempurna, seperti kasihnya Tuhan Yesus Kristus, seperti kasihnya Bapa, maka engkau tidak perlu takut oleh ancaman, oleh kuasa iblis, oleh manusia. Sebab tidak ada hukum yang dapat melarang atau menghalang-halangi untuk seseorang melakukan kasih kepada sesamanya. Hanya orang-orang yang takut, yang tidak pernah mampu untuk melakukan kasih.
sekalipun itu kecil. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ayo praktekkan kasih itu. Yang kedua, orang yang berjalan di dalam kasih dan kebenaran, selain tidak ada ketakutan, yang kedua, tidak ada kebencian. Bagaimana orang bisa membenci kalau dia mengatakan aku mengasihi? Itu bohong. Itu kasihnya palsu. Itu kasihnya pura-pura. Itu kasih yang tidak tulus. Itu kasih tipuan. Itu kasih yang dusta. Dan siapa yang suka berdusta? Iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana seseorang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi pekerjaan Tuhan, tapi hidupnya masih dibelenggu dengan kebencian, dengan roh-roh benci terhadap sesamanya, terhadap saudaranya, terhadap rekan, sahabat, keluarganya. Pasti ada yang salah di dalam diri orang-orang seperti itu, memahami kebenaran firman Tuhan, memahami kasih Allah yang ada di dalam diri. Orang seperti ini pasti tidak mengenal Allah dan lahir dari Allah. Sebab Allah itu kasih. Bagaimana dia bisa membenci saudaranya? Karena firman Tuhan katakan orang yang membenci saudaranya itu disamakan dengan seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh itu patut mendapat hukuman. Dan seorang pembunuh pasti tidak akan selamat kalau dia tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah penuhkah kasih Allah ada di dalam diri? Sudahkah engkau praktekkan kasih Allah di dalam hidupmu? Atau kasihmu masih sepertiga, setengah, atau masih 3/4? Engkau tidak akan pernah mampu mengasihi. Karena manusia, kasihnya itu terbatas. Dan kasihnya itu memiliki motivasi. Kasih yang menuntut balas, itu kasihnya manusia. Tapi kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kasihnya sempurna. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan apapun. Karena dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk mengasihi manusia yang berdosa dan menyelamatkan serta mengembalikan hubungannya dengan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih seorang anak Tuhan yang sudah mempraktekkan di dalam hidup sehari-hari, jauh dari rasa benci, jauh dari egois, dan jauh dari tuntutan. Karena kasih seorang anak Tuhan yang sudah dewasa, ketika dia memberi, dia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun, karena dia meneladani guru agungnya, Tuhan yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terus berjalan di dalam kasih dan kebenaran. Yang selanjutnya, seorang anak Tuhan yang berjalan di dalam kasih dan kebenaran, selain kasihnya tidak ada ketakutan, kasihnya tidak mengandung kebencian,
Yang selanjutnya, hidupnya pasti penuh dengan kebenaran. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Iya. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kebenaran yang Bapak Ibu praktekkan, yang ada di dalam hidupmu, itu disamakan dengan kebenarannya Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah sang kebenaran. Di dalam diri manusia tidak ada yang benar. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan tidak ada satupun kebenaran di dalam diri manusia yang sudah jatuh. Dan yang benar cuma satu di seluruh jagat raya ini. Di alam semesta ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang kebenaran. Oleh karena itu mari kita berjalan tidak hanya di dalam kasih, tapi juga di dalam kebenaran. Karena itu identitas seorang anak Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kembali dari 1 Yohanes pasal 2, kita baca ayat yang ke-4, 7, 8. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-4, 7 dan 8. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ya Bapak Ibu. Jadi di dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Sebab seorang yang melakukan kebenaran tidak akan pernah bisa berdusta. Kalau kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Tapi kalau kebenaran itu dari dirinya sendiri, dari manusia, kebenarannya itu relatif. Dan situasional. Kalau dia terdesak, dia akan mengatakan sesuatu kebohongan atau dusta, dan dia anggap itu sebuah kebenaran. Kita akan baca di dalam ayat 1 Yohanes 2 ayat 21 dan 22. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21 dan 22. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Iya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, di dalam kebenaran tidak ada dusta. Kalau tadi orang yang berjalan di dalam kasih, tidak ada ketakutan, tidak ada kebencian. Sekarang orang yang berjalan di dalam kebenaran, hidupnya tidak ada dusta.
Kalau orang masih suka berdusta, suka berbohong, saya tidak yakin orang itu sudah hidup di dalam kebenaran. Itu adalah kebenaran dari dunia ini, atau kebenaran yang dia serap entah dari mana asalnya. Tapi kalau dia menyerap kebenaran, menghidupi kebenaran seperti Tuhan Yesus yang adalah benar karena dialah sang kebenaran, pasti di dalam kehidupannya tidak ada dusta. Sebab dusta itu asalnya dari kegelapan. Dari dunia ini, dari antikris yang menyangkal baik anak dan juga bapa. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan dan meyakinkan diri Bapak Ibu Saudara. Dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Siapa pendusta itu? Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Yang ada adalah dusta. Sebab firman Tuhan menjelaskan ia adalah bapa segala dusta. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam tindakanmu, di dalam perkataanmu masih ada benih-benih dusta, awaslah. Berarti engkau tidak hidup di dalam kebenaran seperti iblis tidak hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu mari bertindaklah, praktekkanlah kebenaran dalam hidupmu, sebab ketika engkau mempraktekkan kebenaran, hidupmu akan jauh dari dusta. Memang tidak mudah untuk berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu firman Tuhan katakan berasal dari si jahat atau dari iblis, bapa segala dusta. Tidak mudah. Tapi ketika engkau mau memposisikan diri sebagai anak-anak Allah yang sudah dipenuhi dengan kasih-Nya yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, yang hidup di dalam kasih, yang hidup di dalam kebenaran, maka engkau akan menjauhkan diri dari dusta. Dan kau terus rindu mempraktekkan kebenaran setiap waktu, setiap saat. Bahkan ketika engkau melakukan kesalahan yang terkecil sekalipun, engkau akan merasa risau, gundah, ada ketakutan. Jikalau di dalam dirimu sudah tidak ada lagi suara peringatan, berhati-hatilah. Karena itu mari, taruhlah kebenaran di dalam hatimu, di dalam hidupmu yang akan memerdekakan. Yang membuat engkau mampu melakukan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, ayo kita semua berjalan di dalam kasih dan kebenaran, bertindak, mempraktekkan, bukan hanya sekedar slogan.
yang menjadi kebanggaan dari Bapak Ibu karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kasih itu tindakan, kebenaran itu tindakan. Sehingga kasihmu tidak ada unsur ketakutan, kasihmu tidak ada unsur kebenciannya, kebenaranmu tidak ada unsur dusta. Di sana semata-mata hanya kebenaran. Kita akan baca di dalam ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, maka harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Iya. Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, yang mempraktekkan kebenaran, yang melakukannya dengan segenap hati kebenaran, itu lahir daripadanya, lahir dari Allah. Dan selayaknya, sepantasnya Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya disebut anak Allah. Mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun harganya mahal. Karena ketika Bapak Ibu sudah mempraktekkan kasih itu dan kebenaran itu, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi dusta. Orang-orang seperti ini layak masuk di langit baru, bumi baru, dan juga memiliki hak menjadi warga kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Indah Rencanamu Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup setiap kita itu indah. Jangan lihat dari sisi kekurangannya, penderitaannya, kesusahannya, tapi lihatlah dari sisi Tuhan, bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan tapi ku mengerti
sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah mata kami melihat dan hati kami merasakan rencana-Mu yang terindah di dalam hidup setiap kami. Karena kami tidak tahu jalan yang harus kami tempuh, tapi kami mengerti karena di sana ada tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau melayakkan kami memanggil-Mu Bapa, memanggil-Mu Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru. Biarlah apa yang kami lakukan, tenaga yang kami dedikasikan, waktu yang kami persembahkan menjadi taburan yang akan menumbuhkan benih-benih iman dari orang-orang yang mengikuti tayangan ibadah live ini. Bahkan kepada mereka yang belum percaya, Tuhan panggil agar mereka mendekat dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan Kau meneguhkan hati Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat yang mengalami kelemahan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan rumah tangga, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka karena mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, seluruh jemaat baik, para lansia, para disabilitas, dan juga gemah kasih ke dalam tangan-Mu. Seluruh pengurus yang ada, pakai hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk para sponsor donatur, para mitra bakti, orang-orang yang selama ini mendukung, baik Tuhan, tenaga, doa, terlebih dana mereka, berkati kembali mereka dengan limpah dalam usaha pekerjaan mereka. Pemilik tempat ini Bapak Ibu Iwan Tesi, berkati masa tuanya, kesehatannya, kekuatannya terus ada untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga rumah tangga, pekerjaan pelayanan, anak mantu cucunya. Tempat ini biarlah terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan terus diserukan dan pribadi-pribadi umat-Mu yang datang mencari Engkau didewasakan agar mereka juga dapat melayani bersama-sama untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Sinode kami JKI, seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung, badan pengurus harian,
khususnya Pastor Adi Sutanto selaku Ketua Umum dan juga Rektor dari STT Sangkakala. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya, anak-anak mantu cucunya, kesehatannya, kekuatannya, pelayanannya, baik di Indonesia dan di Amerika. Berkati. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, memberkati negeri ini dengan roh keselamatan, hujan pertobatan, melanda setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa. Kami terus menyerahkan pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Jokowi, dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkati pemimpin kami, menjadi pemimpin yang dapat diteladani, yang mengayomi rakyatnya, yang terus memberi keputusan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, yang bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan memulihkan kembali ekonomi. Kami bersyukur ekonomi Indonesia mulai bergerak maju. Oleh karena vaksinasi yang terus berjalan di semester pertama ini dan akan terus berjalan sampai seluruh rakyat Indonesia 70%, 182 juta orang Tuhan yang akan divaksin dengan 364 juta dosis. Biaya yang sangat besar. Engkau memberi kemampuan keuangan bagi negara kami Indonesia agar dapat melalui semuanya ini. Sekalipun masih ada banyak varian-varian baru yang ditemukan, Tuhan, kami percaya jikalau seluruh masyarakat mentaati protokol kesehatan, kami percaya semua dapat ditekan dan diminimalisir Tuhan. Terima kasih untuk gugus tugas dari pusat hingga daerah, para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus bekerja dengan keras. Setelah mereka divaksin, kami percaya kekebalan tubuh mereka akan terlindungi dan mereka akan semakin giat menolong rakyat yang terpapar virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Pakai TNI Polri yang juga turut membantu menyelesaikan COVID ini. Dan serta juga menjaga kedaulatan negara Indonesia dari rorongan orang-orang yang ingin memecah belah, aliran-aliran keras Tuhan. Dan juga Tuhan, orang-orang yang ingin Tuhan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara, mengganti ideologi dengan ideologi yang lain. Kaum-kaum radikalisme, penganut-penganut paham teroris ISIS Tuhan, akan boleh terus Tuhan, akan diminimalisir Tuhan, akan terus ditekan, bahkan seluruh rakyat boleh menghargai kebinekaan. Kami percaya Engkau melindungi, menjaga saat mereka bertugas di seluruh negeri ini, baik di bagian terluar, terdepan, dan terpencil. Terima kasih berkat-Mu atas mereka, atas seluruh pejabat tinggi tertinggi negara, mulai dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah live kami pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, bersama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, senang bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan. Beberapa waktu di dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.